semuanya, selamat datang di podcast Ruang Kita. Kali ini podcast Ruang Kita akan membahas mengenai apresiasi bahasa dan sastra di era modern. Bagaimana dinamika apresiasi bahasa dan sastra di tengah laju perkembangan zaman. Kali ini saya telah mengundang dua narasumber kita. Yang pertama ada Aris dan yang kedua adalah Fakih. Keduanya adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, Surakarta. Nah, Mas Aris dan Mas Fakih, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi apa nih kesibukannya ini? Ya, sok sibuk aja sih. Oh, sok sibuk. Sibuk berkarya maksudnya. Gak apa-apa, itu salah satu bentuk dari aktualisasi diri ya. Tapi gini, Mas Fakih dan Mas Aris, ada hal yang perlu saya tanyakan kepada mas-mas ini berdua. Jadi, mengingat perkembangan zaman sebenarnya apa? Atau bagaimana kita harus menyikapi apresiasi bahasa dan sastra itu sendiri? Silahkan mungkin dari Mas Aris. Ya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, untuk mewujudkan aktualisasi diri itu dimulai dari apa yang kita suka. Jadi ketika teman-teman semuanya mempunyai sebuah kesukaan, kegemaran mengenai apapun itu, ya tunjukkan itu kepada orang lain, tunjukkan itu melalui sebuah karya yang bisa dipertontonkan, bisa mempunyai nilai estetik atau keindahan dan sebagainya yang bisa diapresiasi. Jadinya ini mengembangkan potensi yang dimiliki ya, Iya. berarti seperti itu. Nah, kalau dari Mas Aris sendiri sebenarnya apa yang dikembangkan? Jadi apresiasi itu melalui media apa? Oke, sebelumnya kalau saya sendiri tuh sebenarnya kalau saya sukanya tuh musik ya, musik. Karena ini kebetulan nyemplung di bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, jadi ya harus kita sesuaikan apa yang kita suka dengan apa yang kita geluti saat ini. Jadi kalau bahasa Indonesia kan identik dengan seni pertunjukan, drama, teater, puisi. Jadi saya coba kerucutkan apa yang saya suka itu menjadi sebuah karya musikalisasi puisi. Oh, berarti musikalisasi puisi ya? Ya, karena dari suka musik itu. Oh, berarti memadukan apa yang bisa dan apa yang disukai dengan bidang apa yang ditekuni, begitu Ya, ya? betul sekali. Wah, luar biasa. Kemudian respon dari masyarakat terhadap apa yang dilakukan itu apa? Silahkan Mas Fakih. Kalau respon itu macam-macam. Sebenarnya bagaimana kita mengolah karya tersebut. Kalau kita pandai dalam mengolah puisi menjadi bentuk musikalisasi puisi seperti yang disampaikan Saudara Aris tadi, kita bisa membawakan musik bersama dengan perasaan yang kita ciptakan di musik tersebut. Orang-orang nanti akan dapat menerima pesan yang kita sampaikan. Jadi orang-orang lebih mudah menerima apa puisi yang kita sampaikan beserta iringan musik yang kita sampaikan gitu. Berarti kalau tanggapan dari masyarakat mendukung ya sebenarnya? Mendukung sebenarnya. Dan era sekarang itu sudah semakin pesat. Seperti lomba-lomba musikalisasi puisi itu sudah semakin luas. Terus banyak konten kreator seperti Wira Nagara itu juga mulai mengembangkan musikalisasi puisi, Fiersa Bersari, dan masih banyak lagi. Jadi era sekarang itu semakin maju, Pak. Ditambah lagi kan ini masa pandemi ya, Pak. Kayaknya orang-orang itu haus akan sebuah hiburan, haus akan setuju kalau itu. waktu yang tepat untuk kita menunjukkan karya-karya kita. Berarti kita juga harus kreatif untuk mengambil momen ya di Ya, sana. betul sekali. Ya, luar biasa. Mungkin karena masa-masa pandemi itu kan bingung mau menciptakan karya bagaimana. Sebenarnya musikalisasi puisi itu mudah sih diciptakan. Nggak perlu melibatkan banyak orang, nggak perlu dengan kerumunan, cukup kita di ruangan seperti ini pun kita bisa berkarya. Tinggal bagaimana kita mengolahnya dan menciptakan sebuah karya yang indah gitu, Pak. Mungkin juga memanfaatkan teknologi seperti mungkin platform YouTube dan sebagainya, bagaimana? Kalau karya-karya kita itu lebih ke kita mengikuti sebuah kompetisi. Mengikuti sebuah kompetisi yang nanti juga muaranya hasilnya itu diupload di media sosial maupun Instagram maupun YouTube seperti itu. Oh, berarti apresiasinya ini berkelanjutan ya? Iya. Kemudian saat Anda melaksanakan itu mungkin ada kendala teknis, dukungan atau yang lain, mungkin silakan Mas Wali. Ada? Kalau kendala sebenarnya tidak ada ya Mas ya. Kendala yang maksudnya yang rumit gitu. Tapi di situ kita harus mampu mengkreasikan itu. Mengkreasikan itu dituntut kreatif, Pak. Jadi kendalanya sebenarnya nggak ada.
dari puisi dalam bentuk tulisan, bagaimana kita mentransfer dalam bentuk musik. Jadi kalau puisinya sedih, ya kita harus mampu menciptakan musik-musik sedih, sehingga puisi yang kita sampaikan dalam bentuk musikalisasi puisi itu tercipta dengan baik dan mudah diterima. Lalu kendala, kalau secara teknis sebenarnya belum ada ya. Ya mungkin lebih ke proses kreatifnya itu sih. Nah, betul. Proses Seperti menulis penciptaan. puisinya itu kan sebuah ya butuh berpikir kreatif lebih ya. Untuk membuat puisi, membuat aransemen musik yang sesuai itu kan membutuhkan kreativitas yang mendalam. Berarti dapat kita katakan bahwa itu sebenarnya melibatkan banyak keterampilan berbahasa, seperti menulis kreatif, kemudian berpikir kreatif, kemudian mengembangkan gagasan, seperti itu. Ya betul. Nah, itu setuju juga. itu digabungkan menjadi satu. Gitu, Pak. Oh ya. Kemudian kalau dari mungkin kan Mas berdua ini masih ada dalam universitas. Iya. Dukungan dari pihak kampus mengenai perizinan, mengenai akomodasi dan sebagainya, bagaimana kira-kira? Ya, ya mungkin bisa saya jawab. Mungkin kalau dalam ranah akademik, karena ini grup kita ini dalam bawah lingkungan prodi, itu masuknya kita ya kita di naungan prodi, Oh, ya. belum sampai ke universitas atau fakultas. Jadi dukungannya itu baru dukungan dari program Prodi, studi maupun Oh, ya. organisasi yang ada di lingkup prodi. Oh, ya. Tapi kalau kita menorehkan prestasi itu pun juga diapresiasi oleh prodi dan kawan-kawan kita juga. Wah. Jadi ya membanggakan yang lainnya juga gitu, Pak. Oh, begitu ya. Kemudian untuk regenerasi. Nah, ini kan juga perlu disiapkan karena apresiasi ini harus sesuatu yang berkelanjutan. Nah, kira-kira Mas berdua ini sudah menyiapkan atau belum ya regenerasinya atau bagaimana pembibitannya? Silahkan. Oke, kalau dari saya sendiri, kebetulan saya sendiri masuk dalam sebuah himpunan yang ada di prodi. Nah, itu bidang saya yaitu minat dan bakat. Jadi di dalam kerja saya di dalam minat bakat itu juga salah satunya mencari bibit-bibit dari angkatan-angkatan lain yang mempunyai potensi dalam bidang ini. Jadi kita ajak kolaborasi, kita ajak berkarya bersama, yang muaranya juga untuk kebaikan prodi, kebaikan kita semua. Kalau Mas Wagi sendiri? Seperti itu sebenarnya tidak bisa kita tiba-tiba bisa gitu. Makanya regenerasi itu perlu. Kita pun juga udah membimbing adik-adik kita untuk mengajari bagaimana berkarya, bagaimana ngulik musik, bagaimana ngulik puisi menjadi sebuah musikalisasi puisi. Dan itu yang terpenting adalah proses dan mencoba dan jangan takut gagal gitu, Pak. Oke. Sekarang untuk mengapresiasi ini tentunya rekan berdua ini memiliki harapan ke depannya. Nah, kira-kira bisa dibagikan ya. Harapannya apa? Kemudian ya mungkin ada saran kepada generasi penerus atau adik-adiknya untuk melanjutkan apresiasi ini secara kreatif tentunya. Silakan Mas Wagi mungkin. Kalau harapan dari saya, yang terpenting adalah kita harus menggali potensi diri. Terutama kita kan membahasnya dalam lingkup bahasa Indonesia ya, apresiasi sastra. Kan ada banyak bidang nih, nggak cuma musikalisasi puisi. Kalau teman-teman semua pinter nulis ya silahkan diwujudkan dalam bentuk karya tulis, puisi atau lain sebagainya. Kalau pinter ngomong, pinter debat, pidato, pinter baca puisi ya silahkan diwujudkan. Kalau kebetulan seperti kita, seperti Mas Haris juga bakatnya musik ya kita harus bisa menyalurkan melalui musik dan bidang kita bahasa Indonesia seperti itu, Pak. Bagaimana Mas Haris? Kalau Mas Haris? Ya, kalau dari saya sendiri itu lebih ke harapan saya itu musikalisasi puisi ini bisa lebih besar seperti itu. Seperti kita sudah mempunyai platform YouTube, IG maupun sosial media lainnya itu kita manfaatkan agar muspus ini tidak hanya yang mendengar tuh kayak bahasa Indonesia tok, sastra Indonesia tok gitu. Lebih mendunia gitu ya. Lebih luas. Seperti musik itu kan semua orang tuh bisa menikmati. Universal ya. Kayak musik sasi puisi ini lebih kurang populer ya menurut saya. Ya. Baik, mungkin itu ya sangat luar biasa apresiasi yang teman-teman berdua lakukan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa apresiasi ini
di era modern ini, di era perkembangan teknologi ini adalah memaksimalkan potensi maupun memaksimalkan platform yang dimiliki untuk apresiasi bahasa dan sastra. Rekan-rekan semua, mungkin itu sedikit perbincangan kita saat ini mengenai apresiasi bahasa dan sastra. Semoga melalui perbincangan ini kita dapat memetik hikmahnya dan bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Saudara, demikian podcast Ruang Kita. Jangan lupa saksikan podcast Ruang Kita berikutnya.